Bravo! You are bilingue now. Pada satu siang berlokasi di sebuah jalanan tebing yang sepi, terlihat sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan liburan menuju salah satu pulau yang ada di Australia, sebuah pulau terpencil yang sangat eksotis, dikelilingi oleh pesisir pantai yang sangat indah memanjakan mata. Sepasang suami istri berkeluarga negaraan Prancis ini bernama Robert dan Pia, di mana Robert berprofesi sebagai seorang pengacara, sementara Pia istrinya seorang seniman pembuat patung. Adapun tujuan mereka liburan kali ini tentunya untuk melepaskan kepenatan dari hiruk-pikuknya kota, di mana berlayar dan memancing adalah salah satu tujuan mereka datang ke sana dengan harapan nantinya akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Why do you think she likes you so much? Because I'm the best. Look what you had before me. No, she didn't like any of my other girlfriends. Normal. Look at me. Look, Of course she loves me. I cook well. I'm an artist. I'm French. I'm talented. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah dermaga. Di sana terlihat ada banyak kapal-kapal bot yang akan disewakan, yang memang disediakan untuk para wisatawan yang ingin berlayar dan memancing. Setelah Pia berganti pakaian, ia pun menunggu suaminya yang sedang menyewa alat-alat pancing. Dan saat menunggu itulah Pia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh dua pria tua yang menatapnya dengan tatapan mesum. Hal itu pun membuat Pia tentu saja merasa risih, terlebih-lebih saat menyadari kalau resleting pakaiannya ternyata sedari tadi belum terkancing. Tak berselang lama suaminya pun muncul dengan membawa 2 joran pancing beserta peralatannya. Namun yang membuat Pia kaget, suaminya justru menyewa sebuah perahu kecil dengan alasan menyukai benda-benda klasik. Meskipun merasa aneh dengan pilihan suaminya, Pia sama sekali tak mempersoalkan hal tersebut, bahkan ia terlihat menikmati alat transportasi tradisional itu. Tak berselang lama setelah perahu menjauh dari dermaga, Rob pun mendapatkan lokasi yang dirasa cocok untuk berlabuh, sehingga setelah menurunkan jangkar mereka pun mulai memancing. Beberapa menit suasana hening tanpa ada obrolan. Cuaca yang cerah dengan pemandangan lautan lepas yang terbentang membelah cakrawala membuat mereka pun terhanyut dalam pikiran masing-masing. Sampai pada akhirnya joran milik Pia disambar oleh seekor ikan. Namun Pia yang tidak memiliki pengalaman memancing, mau tak mau suaminya pun membantu menarik ikan itu. baby, that's you. Come on, reel it in. What are you doing? No, honey, it's your pole, it's your fish. Just round, that bit there. It won't go. No, please do it. Give it here. I got it. Oh, that's a monster. Big one. Whoa! Whoa! Yeah. Woo! Woo! Don't kill it! Don't do that! Don't kill it! It's a flathead. That's disgusting. Yeah. Well, that's fishing, baby. Tak lama kemudian, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mulai berubah menjadi mendung. Pia pun yang menyadari bahwa tak lama lagi hujan akan segera turun. Saat itu juga yang meminta suaminya untuk segera kembali ke dermaga. Namun Robert yang sedari tadi penasaran dengan sebuah pulau kecil yang ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau yang berada di seberang sana. Ia pun merayu sang istri untuk mengitari pulau bakau tersebut dan berjanji akan segera kembali ke dermaga setelah mengitari pulau bakau itu. Let's go back. It's getting cold. Let's swing around those heads. Come on back. Just past those mangroves. What do you reckon? Yeah, let's do it. Come on, weigh anchor. Yeah. Di saat mereka akan segera beranjak pergi, Rob mendapati mesin perahu sangat sulit untuk dihidupkan. Meskipun pada akhirnya Rob berhasil menghidupkan mesin tersebut, namun ia sama sekali tidak memiliki firasat bahwa sebenarnya hal itu merupakan sebuah pertanda bahwa sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Lagi-lagi suasana hening tanpa suara. Mereka fokus melepaskan pandangan ke arah pohon-pohon bakau. Namun semakin lama perahu mereka semakin jauh memasuki perairan aneh tak berpenghuni, di mana hal itu membuat Pia mulai terlihat cemas, terlebih-lebih saat menyadari bahwa langit semakin gelap sebagai pertanda badai akan segera datang.
We're lost, aren't we? Di saat badai semakin mendekati wilayah tersebut, saat itulah Pia menyadari bahwa mereka sudah sangat jauh tersesat. Sehingga dengan kesal ia pun mulai menyalahkan suaminya, menyesalkan ide bodoh sang suami yang telah membawa mereka ke tempat antah berantah yang bahkan tak satupun orang terlihat berada di sana. That's for you. And this is for me. Okay, where are we going now? Well, the tide runs back into the bay, so I guess we just go with it. It's getting shallower, Rob. Where are we? We're in a drain. A what? Agricultural drain. Farmers cut them in the 19th century to drain these paddocks. You really go taking a drain? I think we come about a mile inland. Gotta be some farms around here somewhere. What are you doing now? I'm just gonna climb up. Have a look. This way. Thanks. Robert yang tadinya mengira bakalan menemukan pemukiman warga di atas sana, justru yang mendapati sebuah lokasi pembuangan bangkai kapal yang bisa dipastikan lokasi itu jarang terjamah oleh manusia. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pia terlihat semakin kesal pada suaminya ketika mengetahui bahwa mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama, tak kunjung menemukan jalan keluar dari pulau itu. Bahkan yang lebih sialnya, Pia mendapati sinyal ponsel berada di luar jangkauan, menggambarkan situasi di mana saat ini mereka sedang berada di tempat yang sangat terisolasi. We've been going in circles. I fucked up, I'm sorry. Let's just pretend we're castaways. But we are castaways, damn you. Still no reception, of course. I'm tired now. No, babe, there's nothing we can do about it. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Pia melihat sebuah mobil berhenti tepat di jalan setapak. Alih-alih berniat meminta bantuan, mereka justru terpaku saat melihat dua orang tak dikenal sedang mengeksekusi seorang pria. Sehingga saat itu juga Pia yang terlihat begitu sangat ketakutan, dengan segera menyuruh suaminya tersebut untuk segera pergi meninggalkan lokasi itu. Stop, stay here. Yeah. Doing. I don't like it. Let's go. Let's go. Tak berapa lama mereka melihat cahaya lampu dari sebuah rumah tua yang tampak kumuh dari kejauhan. Hujan yang turun semakin deras membuat mereka tak lagi berpikir panjang, di mana saat itu juga mereka memutuskan mendatangi rumah tersebut berniat untuk meminta bantuan. Sampai pada akhirnya tibalah mereka di rumah tersebut, dan tanpa berlama-lama Rob dengan segera mengetuk pintu, sembari berharap nantinya si tuan rumah berbaik hati meminjamkan mereka telepon berkabel. Hello? There's nobody here. Wait here. Check your back. Be careful. It's all right. It's all right. Is anybody here? It's okay, it's not him. Are you sure we should be just breaking into somebody's house? We're not breaking in. Come on. Di dalam sana mereka mendapati sisi rumah terlihat begitu sangat berantakan. Bahkan terlihat beberapa barang-barang pribadi yang cukup aneh, yang sepertinya digunakan oleh sang pemilik rumah untuk memenuhi hasil. Oh, that's disgusting. I feel like Goldilocks. Beberapa saat kemudian Rob yang tak juga menemukan telepon di dalam sana. Ia pun meminta Pia untuk tetap berada di dalam rumah, sementara dia memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gudang yang berisikan banyak tanaman ganja. Tanpa diduga sang pemilik rumah tiba-tiba datang.
Pia yang menyadari hal itu dengan panik berteriak memanggil suaminya, sehingga saat itu juga Rob mengajak sang istri untuk segera keluar dari sana. Namun sang pemilik rumah yang sudah mengetahui bahwa rumah mereka sedang dimasuki oleh orang tak dikenal, dengan sangat marah ia berteriak menyuruh Rob dan Pia untuk segera keluar dari rumahnya, sembari mengancam akan menghabisi mereka berdua jika tak menuruti apa yang ia katakan. Somebody's outside. Get out of my house! Don't make me come in there and drag you out! I'll blow your brains out! Sampai pada akhirnya Rob dan Pia memutuskan untuk keluar, di mana terlihat dua orang pria dengan wajah yang menyeramkan, memperlihatkan kemarahan dengan mata melotot menatap tajam ke arah Rob dan Pia. Dan saat itulah Rob dan Pia menyadari bahwa dua pria ini adalah pemilik mobil yang sempat mereka lihat menyiksa seseorang beberapa saat yang lalu. Look, we were just out boating and... Get out of the house! Listen, mate, my name's Rob Brewer. We don't... I'm not your mate, Robert! Get out of my house! Listen, we don't... Come on, mate. I think we're just out boating and, you know, we were so tired, we got lost and we saw your light. We just thought... Thought you'd make yourself at home, eh? No. The door's open. You really are lost, aren't you? Lost? Fucking... We just like to use your phone, please. You go and get Poppy out of the truck, you put him in bed. If he sees these two, he's gonna fucking freak. We could just get to the nearest Nearest anything's 26 mile away. Slick. If you fellas could take a serum, maybe to fix you up for any expenses. Oh, that is rich. You're gonna fix us up with what, Slick? Look, if you could just point us to the nearest main road, we'll be on our way. There won't be any trouble. No main roads around here, Slick. You're on an island. So I've got my brother there. Brett gets a bit excited. Please. Saat itulah diketahui bahwa dua pria berwajah sangar ini adalah putra dari keluarga Bruckner, yaitu nama belakang dari sang ayah Poppy Bruckner, sementara anak sulung Poppy bernama Jimmy dan adik Jimmy bernama Brett. Perlu diketahui bahwa keluarga Bruckner ini adalah sebuah keluarga petani ganja yang berkedok petani buncis. Mereka sudah lama hidup terisolasi dan sangat tidak ramah terhadap orang luar, bertingkah layaknya binatang liar yang siap melahap korbannya. Di saat Rob menuntun istrinya masuk ke dalam rumah, Jimmy tanpa sopan santun mendekati Pia dengan bertingkah mesum di depan Rob suaminya, bahkan mengusiri Pia dengan seekor bayi kangguru yang ditemukannya di pinggir jalan. Hey, Dal. See this? I found him on the side of the road. You like kangaroos, Dal? Yes. Yeah? Want to pet it? Tak berapa lama Brett masuk membawa ayahnya yang sedang dalam kondisi mabuk. Jimmy yang tak ingin ketahuan sang ayah membawa orang asing ke dalam rumah, bergegas memastikan berharap sang ayah tidak menyadari akan hal itu. That there's Poppy. So you had a bit of a look around the property before we got here? There's got to be some way we can contact someone. Come on, Slick. It's coming down cats and dogs out there. Plenty of room here. Now, tomorrow I'll drive you into taking it. How's that? You probably want to get out of them clammy wetsuits or what? Look like you use a hot shower and some dry clothes. The both of you. Yes, please. All right. You get started, I'll boil you up some water for your shower. We don't want to put you to any trouble. That's no trouble, darling. There you go. Thank you.
cavemen here. These guys are sick. There's a shed full of marijuana out the back. Grabbing your stuff. A lot of it. It's none of our business. They're not gonna let us walk away from here. There's enough money there. These guys wait for you. I knew we shouldn't have. Listen, they don't know that we know. Okay? They're Just the play ones- it cool, babe. They're the ones we saw before. What were they doing to that? Namun sialnya mereka tidak menyadari bahwa Jimmy mengendap-endap dari balik dinding kamar mandi. Bahkan yang lebih sialnya, ia sempat mendengar rencana pasangan suami istri tersebut, sehingga saat itu juga ia mengambil pakaian Rob dan Pia yang bertujuan untuk mencegah mereka kabur. It's okay, baby. Love you. Where are our clothes? They're gone. And our suits. They're gone. Fucking with us. Put this on. Mendapati pakaian mereka hilang, Rob pun bisa memastikan bahwa salah seorang dari keluarga Bragnerlah yang telah mengambilnya, sehingga ia meminta sang istri untuk tetap menunggunya di kamar mandi, sementara ia masuk ke dalam rumah untuk menemui Jimmy. Where are you going? Just wait. No, please. Leave me alone, please. Just wait. I'll fix it. No. Wait. Di ruang tengah, Jimmy terlihat sangat puas melihat Rob memohon agar pakaian mereka dikembalikan. Dengan senyum dan tawa anehnya, ia mengatakan bahwa tidak semudah itu memberikan bantuan kepada orang yang telah masuk tanpa izin ke dalam rumahnya. Terlebih-lebih Rob ketahuan masuk ke gudang tanpa sempat mematikan lampu dan juga lupa mematikan keran air. Come on, you're gonna give us some pants or what? Yuppie twat rat. You break into our house. And then you help yourself to our private fucking property. And then you bitch and moan because we ain't got a phone. You are fucking unbelievable, Sunshine. You let the tap running outside. You've wasted half a tank of water. And you let the lights on with that shit. Merasa bersalah membuat Rob pun tak dapat menuntut banyak, sehingga ketika Jimmy meminta Rob agar menyuruh istrinya untuk memasak makan malam buat mereka, tanpa menolak Rob pun segera bergegas keluar dan meminta sang istri untuk memasak makanan sesuai permintaan Jimmy itu. They know about the drugs. I think we should do what they say, baby. Saat dia sedang memasak itulah, tiba-tiba Jimmy meminta Rob untuk memperlihatkan bagian pribadi milik istrinya. Mendengar permintaan tersebut, Rob tentu saja tidak terima dan dengan tegas menolaknya, menganggap bahwa permintaan Jimmy sudah jauh melampaui batas kesopanan. Hey, Volvo, I want you to show us your old lady. Let's see if that's as good as an Aussie. It's gone far enough. Are you telling me what I can and can't do in my own fucking house, Volvo? Okay. It's okay. Kebidapan Jimmy ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah menyadari bahwa telur orak-arik yang dimasak oleh Pia sudah dalam kondisi gosong, ia dengan segera memaksa Pia untuk menyembelih bayi kanguru karena persediaan makanan sudah habis. What the fuck's this? You've been fucking eggs! You see those? That's the last of the eggs. Rhett and me, we're hungry, and we want to know what the you're gonna do about it. Come on, it's just an animal. Kill it. I can't. It's just a wallaby. I just don't kill things. Kill the fucker! Leave her alone. Who's fucking talking to you, Bobo, eh? You got some fucking balls, huh? Leave her alone, Fucking man! balls, Bobo, eh? Maybe we take your kidneys, eh? Just cut them right out and we'll feed the scraps to Honky, eh? Now you hold real still, Slick, because this is gonna... Looks like you're the one with the balls, darling.
Saat Jimmy dan Brad menyantap bayi kanguru yang terhidang di atas meja, mereka tertawa-tawa seolah-olah menikmati tindakan biadab yang telah mereka lakukan, sehingga gelak tawa mereka nyaris membangunkan si Pupi tua alias ayah mereka yang berada di kamar lantai atas. I'm an artist. An artist? What do you make a whole shit pile of money or what? I get by. And what about you, no balls? What do you do when you're not getting fucking boat? Embarrassed. You fucking bear up, mate. I moved to striker. I don't know. It's Bobby. Tak lama setelah itu, Pia yang tampak sangat kelelahan setelah berjalan cukup jauh. Ia pun memohon kepada Jimmy agar mereka diizinkan beristirahat, yang meskipun permohonannya sempat menjadi bahan olok-olokan Jimmy dan adiknya. Namun pada akhirnya mereka mengizinkan Pia dan Rob beristirahat di sebuah gudang yang selama ini digunakan oleh keluarga Bruckner untuk menyimpan peralatan pertanian. I am sorry that we haven't set up the suite for you, but you can have the whole barn to yourselves. How's that? The bomb will be fine, thank you. Voila. Get on, get a guard that fucking door. Okay! Stupid mate. Seekor anjing galak jenis baru peliharaan keluarga Bruckner dikerahkan untuk menjaga pintu gudang, sehingga bisa dipastikan Pia dan Rob tidak akan mungkin bisa kabur, kecuali harus merelakan kulit dan daging mereka dicabik-cabik oleh hewan itu. Namun terlepas dari itu semua, Rob yang merasa bahwa inilah satu-satunya momen yang tepat untuk melarikan diri. Saat itu juga ia mengajak sang istri untuk pergi dari sana, daripada harus terus bertahan di kediaman keluarga Bruckner. We're getting out of here. Do you think they just let us run? What about the dog? No choice. We're not gonna stick around to see what happens next. Come on. Saat mereka berlari mengikuti jalur jalan setapak, langkah mereka tiba-tiba terhenti saat menyadari bahwa jalan tersebut adalah tempat di mana mereka sebelumnya menyaksikan Jimmy dan adiknya menghabisi seorang pria. Dan benar saja, di tepi jalan, mereka menemukan sesosok jasad yang berada dalam kondisi mengenaskan, bahkan nyaris tak terlihat karena tertutup oleh rimbunnya rumput-rumput liar. Sangat disayangkan mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk segera melarikan diri. Mereka justru terpaku menyaksikan kengerian yang terpampang di depan mereka, sehingga saat itu juga, inilah yang terjadi. You miss me? Get in the truck! Dengan pasrah tanpa mampu melakukan perlawanan, suami istri yang malang ini pun pada akhirnya harus kembali dimasukkan ke dalam gudang. Di dalam gudang, Rob mencoba bernegosiasi dengan Jimmy, di mana ia menjanjikan imbalan uang sebesar $200.000 asalkan Jimmy bersedia mengizinkan mereka pergi malam itu juga. Namun sayangnya uang bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Jimmy dan adiknya untuk saat ini. Mereka justru memikirkan hal lain yang lebih memuaskan dari hanya sekedar uang, di mana Jimmy memaksa Pia untuk pakaiannya, bahkan mencokokinya dengan minuman keras, hingga hal itu memaksa Rob mencoba melakukan perlawanan. Namun, What do you want? I got what I want. Come here! Come here! Hands and your shoes! Now! Yes. You want a drink, darling? No, merci. Oh, oui, merci. No, thank you. Did yes, thank you, now drink! Non, Rob, ne bouge pas.
bet here he ain't fussy. I don't think he's ever had a female human before. About you. Yeah. But you squirt your business in the dirt. I'm not going sloppy seconds. Namun belum sempat kakak beradik ini melakukan ruda paksa terhadap Pia. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan datangnya Poppy, yaitu sang ayah yang kejam, yang terbangun setelah mendengar suara tembakan dari dalam gudang. Shit. What the fuck's going on here? What's this? Saat melihat dua tamu tak diundang tanpa sepengetahuannya, tentu saja membuat Poppy terlihat begitu sangat marah. Tanpa basa-basi ia melayangkan pukulan ke wajah dua putranya tersebut, menganggap mereka telah ceroboh membawa orang asing masuk ke dalam rumah. Kemarahan Poppy bisa dianggap cukup beralasan, mengingat aktivitas ilegal mereka sebagai pemasok ganja akan terancam terbongkar dengan adanya keberadaan orang asing di rumah mereka. These two busted into the house. That's not true. Hey! What's she doing half naked? And Brent and me was going thought about right. Why aren't they tied up? It's not going anywhere, Papa. I busted his leg. Look, have a look. Where's Honky? Oh, he found something to roll and he's fucking outside somewhere. He'll be back. You ain't gonna run off on us, are you, baby? That'd be dangerous. You see, that dog of ours kinda has this thing about new blood. You ever got your period coming over your baby? Like you'd have a goddamn party if you're on the rags. Once he jumps down and them big jaws lock on. See you lock the shed to Sabo like I fucking told you. You know how that complicates things, don't you? I didn't know. Oh, no, please. See, I just been out to the back shed. And someone, maybe an intruder and his buck missus, got in there like Goldilocks and turned the fucking sprinklers on. Got any idea what sort of investment's out there in this shit? Fucking worthless! I'll see you inside, sunshine. We're gonna have a little fucking talk. We'll work out what we're gonna do with him in the morning. Give me a drink. Setelah mendengar perintah dari ayah mereka, tanpa berlama-lama Jimmy dan adiknya yang sangat ketakutan saat itu juga dengan segera bergegas pergi masuk ke dalam rumah, disusul oleh ayah mereka yang menutup pintu terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi gudang. Honky will be back in a minute. He likes to keep just outside the door. You want to be real careful going outside. Di dalam rumah, Poppy kembali memberikan pelajaran pada anak-anaknya. Dipukul, ditendang, bahkan dihempaskan ke lantai, seolah-olah ini adalah konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Sebuah hukuman karena telah melanggar aturan, bertujuan agar mereka tidak lagi melakukan kecerobohan yang sama di kemudian hari. I get picked up for this and I'm and if I'm you're double because you two will starve like a pair of orphan puppies. Wouldn't ya? Hey? Sementara itu di dalam gudang, Pia merawat suaminya dengan alat-alat seadanya, di mana ia menggunakan 2 batang balok kayu untuk menyangga kaki suaminya yang patah itu.
Sesaat kemudian Pia mulai memikirkan bagaimana cara membentengi dirinya dari nafsu bejat Poppy dan anak-anaknya. Dengan memanfaatkan beberapa barang bekas yang ada di sekitar gudang, Pia pun menemukan sebuah penutup botol yang terbuat dari kaleng. Melubangi tutup botol tersebut menggunakan paku, hingga terbentuk sebuah pola dengan lekukan tajam bergerigi di bagian tengahnya. Don't move, honey. Whatever. You broke your leg. In the house, but they'll be back. Your father's awake. What are you doing? Personal security. What is that? A surprise. Tak berapa lama kemudian, Pia secara kebetulan melihat perlengkapan alat pancing yang terpajang di dinding gudang. Dan saat itulah bermunculan ide gila dan brutal dalam dirinya, di mana ia membuat sebuah jebakan mematikan dengan menggunakan perlengkapan alat pancing tersebut. Jesus Christ Almighty. What? Are you going to stop them from putting their dicks inside of me? Maybe we... Maybe what? Maybe what? Maybe the cops will magically turn up? Or maybe we should wait for divine intervention to save us. So God will strike them dead. Shall we do that? How do we stop them without just making them crazier? Gotta get out of here. My father said to me once, to catch a mad dog, you must think like a mad dog. Di waktu yang hampir bersamaan di dalam rumah, Poppy mendengar suara anjing peliharaannya menggonggong dari arah gudang, sehingga ia menyuruh Brad putra bungsunya untuk mengecek keadaan di bawah sana. Ia juga menyuruh Brad untuk menghabisi Rob, sedangkan Pia dibiarkan hidup untuk dijadikan pelampiasan nafsu bejat Poppy. Di dalam gudang, Pia pun mendengar langkah kaki seseorang yang berjalan menuju ke arah gudang. Dengan sedikit panik, ia segera menghentikan aktivitasnya, mematikan lampu dan kemudian berpura-pura tidur dalam dekapan suaminya. Saat masuk ke dalam, Brad pun mendapati Pia dan suaminya dalam keadaan masih tidur nyenyak. Dengan sedikit kasar, ia membangunkan Pia menggunakan sentuhan ujung senapannya dan mengatakan tujuannya datang ke sana untuk menghabisi Rob, suami Pia itu. Namun Pia mencoba mempengaruhi Brad dengan mengatakan kalau Brad adalah orang baik, tidak seperti Jimmy saudaranya. Dan saat itulah diketahui bahwa Brad dan Jimmy ternyata adalah saudara tiri dengan ibu yang berbeda, yang mengartikan bahwa Poppy sebelumnya pernah memiliki 2 orang istri. My father hit you because of me. It's alright, Dale. We'll call it even when I pop Volvo here, eh? You want to kill him? Huh? You want to kill him? Brad! When I look deep in your eyes, I can see that you follow your brother, but you're not like him. You do not even look like him. Different mothers. You see, I'm right. You're different than him. Where is your mom now? It's gone. Puppy's wrong. No. Maybe your mom loves you. Maybe she wants to be. Shut up! And she fucking come in here telling me what's what? You're so fucking bought in now! Fuck. Suara derasnya hujan dan petir yang menyambar-nyambar menyamarkan suara teriakan dan benturan di dalam gudang, sehingga Jimmy yang berada di dalam rumah sama sekali tidak mengetahui bahwa adik tirinya sudah berpindah ke alam baka. Saat menghampiri Poppy di ruang tengah, Poppy pun menyuruh Jimmy untuk membawa Pia masuk ke dalam rumah. Perintah itu pun membuat Jimmy seketika terlihat begitu sangat senang, sehingga dengan segera ia bergegas berjalan menuju gudang.
Di dalam gudang, Jimmy sempat bertanya pada Pia tentang keberadaan adiknya. Namun Pia berlagak tak tahu apa-apa, mengatakan bahwa dia tidak melihat Brad masuk ke dalam gudang itu. Up! Come on. Where's Brett? I don't know. You comfortable? Hey? Hey? Fucking pig! What's that? Hey? Poppy wants to see you in the house. Saat itulah Jimmy melihat sesuatu di lantai yang tertutup oleh kain. Penasaran dengan hal itu, ia pun segera melepaskan dekapannya dari Pia, berjalan perlahan untuk melihat apa yang ada di dalam kain tersebut. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba Pia mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura mencoba kabur, sehingga Jimmy mengurungkan niatnya tersebut dan memutuskan untuk segera pergi membawa Pia masuk ke dalam rumah. You don't mind, do you? For Poppy. You are such a beautiful girl. That's a shame. Poppy likes you to make a bit of an effort. Find him. Setelah mendandani Pia dan mengoleskan lipstik pada bibirnya, Jimmy menyuruh Pia untuk segera menaiki anak tangga, di mana Pupis dari tadi sudah menunggunya di dalam kamar. This is before Brett's moment, after Jimmy's. Black velvet. She wasn't a classy unicorn herself. She was good on a real dark night. Namun ketika si tua bangka Poppy mulai melakukan atraksi gerakan maju mundur, tiba-tiba ia mengerang kesakitan tatkala merasakan menara kebanggaannya terjepit oleh sesuatu yang sangat tajam tepat di bawah mispikat milik Pia. Penutup botol bekas berbahan kaleng yang dimasukkan Pia ke dalam mispikatnya ternyata mencabik-cabik menara kebanggaan Poppy hingga nyaris putus, membuatnya berteriak dan mengerang kesakitan tanpa henti. Sialnya suara teriakan Poppy terdengar oleh Jimmy. Ia mendobrak pintu yang terkunci, membuat Pia tanpa pikir panjang segera mencari jalan keluar melewati kusen jendela. Namun ia terperosok ke lantai bawah saat mencoba menghindari peluru yang dilepaskan oleh Jimmy. I smell the cunt of a bitch gonna die! We gotta hide now! Saat tiba di gudang, Jimmy mulai melangkah perlahan masuk ke dalam. Setiap langkahnya diiringi dengan nafas yang tersengal, memburu dua pasang mata yang tengah bersembunyi di balik tumpukan barang-barang bekas. Saat ia melangkah semakin dalam memasuki gudang, tiba-tiba Jimmy mendengar suara dari dalam sebuah lemari tua, sehingga ia dengan refleks melepaskan tembakan hingga membuat lemari itu pun jebol. Namun ketika Jimmy membuka lemari tersebut, ia justru dikagetkan dengan jasad Brett adiknya yang terjatuh menimpa tubuhnya. Saat itulah Pia mengambil kesempatan untuk segera kabur menopang tubuh suaminya, menutup pintu gudang dan berjalan memasuki mobil milik Poppy, yang sialnya di dalam mobil mereka tidak menemukan kunci kontak mobil tersebut.
Di tengah berpacu dengan waktu, Pia yang sudah tak memiliki pilihan mau tak mau dengan terpaksa kembali masuk ke dalam rumah, berusaha secepat mungkin menemukan kunci tersebut sebelum Jimmy berhasil mendobrak pintu gudang. Setelah beberapa saat mencari, Pia pada akhirnya berhasil menemukan kunci tersebut. Namun belum sempat ia melangkah menuju pintu keluar, ia dikagetkan dengan kedatangan Poppy. Serangan panik seketika menyerang psikologi dan mental Pia. Ia kehilangan konsentrasi hingga mendapati kesulitan mencari kunci yang tepat, terlebih-lebih saat melihat Poppy sudah kembali berdiri dan berjalan menuju ke mobil. Sampai pada akhirnya keberuntungan kembali berpihak pada Pia, di mana ketika Poppy berhasil berdiri di samping mobil, tiba-tiba datang anjing peliharaan Poppy yang sudah tidak lagi mengenali wajah tuannya. Ditambah aroma amis darah membuat si anjing berubah menjadi liar dan lapar, sehingga saat itu juga ia menerkam dan mencabik-cabik tubuh tuannya sendiri. Sementara itu Jim yang berhasil mendobrak pintu, seketika terlihat begitu sangat kaget saat mendapati anjing peliharaan mereka tengah menggerogoti tubuh sang ayah. Tak berapa lama ia pun menyadari keberadaan Pia dan Rob yang telah berhasil menstarter mesin mobil, sehingga saat itu juga ia berlari kembali masuk ke dalam gudang untuk mengoperasikan kendaraan mesin pertanian. Namun sial jasad Fred nyangkut dan membuat kendaraan itu pun kandas tepat di depan pintu. Menyadari hal itu, Pia dengan wajah beringas dan sangat bengis. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ancang-ancang dan kemudian menabrakkan mobil tersebut berulang-ulang kali hingga menewaskan Jimmy. Setelah seluruh keluarga Bruckner tewas dengan sangat mengerikan, Rob dan Pia pada akhirnya bernafas lega dan tanpa lagi ingin berlama-lama mereka segera meninggalkan lokasi kediaman keluarga Bruckner. Dan film pun selesai.